Dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia akan berhadap dengan Australia untuk pertandingan perdana yang akan diasuh oleh pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Selain Patrick Kluivert, kita ketahui bahwa nanti akan ada 2 asisten pelatih. Nah, ini yang menjadi pengujian, tidak hanya bagi pelatih utama, tapi juga untuk kedua asisten pelatihnya. Bung Ije, mungkin menurut Anda, apakah bisa menambah lagi kekuatan dari skuad Garuda dan juga untuk memetakan dan juga strategi dan taktik untuk timnas Indonesia? Yang pasti dalam sepak bola modern ini tim behind the team sangat penting, di mana seorang pelatih disupport oleh staff-staff yang qualified. Nah, saya melihat biografi dari Pastor, dia seorang analis. Nah, ini sangat penting di sepak bola modern, bagaimana dia menganalisa sisi kelemahan dan kelebihan dari tim yang ada, baik perorangan maupun timnya. Itu dia pasti akan analisa secara detail. Dan apa kelemahannya juga, itu mereka akan mengadakan diskusi, pasti akan ada solusinya, akan ada desain style of play apa, dan pemain yang mana yang pas untuk first 11 mereka inginkan dengan filosofi yang mereka bawa. Nah, itu pasti akan dilakukan oleh Pastor. Dan Lanzat, saya melihat ini seorang taktikal asisten yang banyak bekerja membantu, nanti saya melihat akan membantu Kluivert pada saat proses latihan. Nah, dia akan banyak membantu seorang Kluivert. Tetapi saya melihat overall itu, saya melihat performan dari awal dari seorang Kluivert, saya melihat dia percaya diri pada saat dia konferensi pers awal, itu dia mempunyai knowledge, dia punya pengalaman, dia percaya diri bahwa dia mempunyai ada nilai lebih dari diri dia sebagai mantan pemain dunia, striker dunia yang dilatih oleh pelatih top, dan apalagi dia pernah mengasisteni Van Gaal dalam tim nasional Belanda di World Cup. Dengan modal itu menurut saya tim ini, saya berharap tim ini akan berkolaborasi, bersinergi dengan atraktif apa yang mereka desain dengan segala kelemahan yang ada dan kelebihan yang ada. Nah, kembali pasti kerja kerasnya menurut saya hanyalah bagaimana mereka melihat kelemahan-kelemahan individu dan bagaimana mereka melihat kelemahan tim ini pada saat transisi positif ke attacking. Nah, itu yang harus mereka desain dengan baik sambil mereka memperkuat lagi defense organisasinya, bertahan. Ini yang paling penting. Kalau itu mereka sudah perbaiki, ditambah lagi dengan pemain baru yaitu Jairo maupun Ole, ini saya sangat berharap tim ini akan atraktif dan akan pergi ke World Cup. Baik, akan atraktif dan pergi ke World Cup. Ya. Kita ingin ke Bang Akmal. Ya. Ini ketika melihat Ole dan Jairo, Anda melihatnya seperti apa? Ini kan kita lihat bahwa Jairo akan ditaruh sebagai gelandang bertahan bersama dengan diaspora lainnya, dan Ole akan menyerang. Ditambah ada diaspora lainnya yang juga dibidik oleh Kluivert. Silakan. Ya, sebenarnya ada satu lagi yang sudah datanya sudah masuk ke PSSI ya, ada Mauro Zylstra. Ini pemain keturunan berdarah Bandung gitu kan, yang sudah masuk datanya. Cuma permasalahannya Mauro Zylstra ini masih sangat muda. Dia main di Volendam U21. Artinya untuk momen Piala Dunia ini yang dibutuhkan adalah yang matang dan sudah berpengalaman, karena lawan-lawan yang dihadapi bukan kaleng-kaleng kan. Ada di situ Jepang langganan Piala Dunia, ada Australia langganan Piala Dunia, ada Arab langganan Piala Dunia. Jadi yang bermain di tim nasional senior memang harus dan dibutuhkan pemain-pemain yang sudah punya jam terbang, kemudian sudah punya pengalaman matang, sehingga mereka tidak grogi lah di dalam lapangan. Dan ini yang saya lihat apa yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert dengan timnya. Saya terkesima dengan memberikan garis bawah ketika press conference itu, Patrick Kluivert menyatakan one blood, one nation, ya kan, satu darah, satu negara. Artinya di situ ada kode yang ingin disampaikan bahwa tidak ada lagi klaster-klaster di tim nasional Indonesia. Artinya semua ketika sudah masuk, baik itu pemain lokal, baik itu pemain diaspora, mereka punya visi yang sama menjadikan tim ini untuk memenangkan pertandingan. Dan saya lihat kolaborasi dari 3 pelatihnya ini juga cukup bagus ya. Kalau kita lihat misalnya saya melihat pertama kali Dani Lazat, dia sangat komunikatif sekali. Bahkan
bahasa Indonesia sangat lancar sekali. Bahkan Kluivert itu diajarkan bahasa Indonesia. Artinya apa? Mungkin Dani Lazat ini akan menjadi penyambung lidah antara pemain diaspora dengan pemain lokal Indonesia, sehingga komunikasi nanti yang berjalan sangat baik. Kemudian kalau lihat tadi Alex Pastor ini adalah ahli taktik gitu. Dan mungkin semua taktik dan strategi permainan, baik itu terkait kelemahan dan kelebihan tim nasional kita maupun kelebihan dan kelemahan tim lawan, akan menjadi tugas utama atau jadi job description-nya dari Alex Pastor. Belum lagi nanti ditambah 2 asisten pelatih dari Indonesia sendiri. Betul. Artinya sebenarnya behind the team ini sangat kuat sekali, dan saya pikir kita harus bisa memberikan support yang bagus buat tim nasional kita, karena bagaimanapun ada opportunity. Saya mengatakan ini opportunity bukan target. Kenapa? Karena sejatinya kalau bicara target, ya kita sebelumnya sebenarnya belum layak untuk lolos Piala Dunia. Tapi ada opportunity yang kita dapatkan di sini gitu. Nah, itulah opportunity yang harus kita ambil dalam kesempatan yang ada ini. Jadi jangan sampai kemudian kita berekspektasi lebih dengan tim ini, walaupun ini kan bagian dari proses akselerasi percepatan prestasi tim nasional Indonesia. Tapi di sisi lain juga kita juga tidak boleh kemudian terlalu menganggap jumawa, menganggap remeh bahwa dengan tim nasional ini kita bisa kalahkan Jepang, kita kalahkan Australia dan sebagainya. Dan sebagainya. Kenapa? Karena pengalaman dan kematangan itu yang menjadi sangat penting. Dan yang paling urgen saat ini adalah bagaimana tim ini bisa kemudian berkolaborasi sebagai sebuah kekuatan. Dan itu sudah mulai dilakukan oleh Kluivert kan, ketika datang mereka bertemu dengan beberapa pemain, ada Witan, ada Rizky Ridho, bahkan disebut bahwa saya salah satu yang terkesima dengan penampilan Marcelino Ferdinand. Artinya Kluivert ini sudah menganalisa pemain-pemainnya yang selama ini jadi langganan tim nasional. Jadi tidak sulit, orang beranggapan bahwa apakah cukup waktu 2,5 bulan untuk menangani tim nasional Indonesia berhadapan dengan Australia dan juga Bahrain. Saya pikir untuk pelatih profesional, pemain profesional itu waktu tidak menjadi ukuran sukses atau tidak sukses, tapi bagaimana kemudian dia bisa menyatu dengan tim ini. Sebagai contoh, di grup kita saja kan ada pergantian pemain, pergantian pelatih. Australia misalnya dari Graham Arnold, kemudian Tony Popovich sekarang kan. Dan dia berubah dengan sangat cepat. Atau di Cina sebelumnya adalah Jankovic, sekarang digantikan oleh Branko Ivankovic, dan dia berproses semuanya. Jadi sekarang adalah bukan lagi bicara proses untuk tim nasional ini, tapi progres dari penampilan sebelumnya menjadi lebih baik dari apa yang sudah dilakukan oleh Sintayong, lebih baik lagi di bawah atau di tangan Kluivert ini gitu. Bahkan dalam konferensi pers, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert sempat mengutarakan dan menyebut nama dari Jairo ini untuk bisa masuk ke skuad dan mempertahankan dan juga membantu timnas Indonesia dalam pertandingan selanjutnya. Nah, menurut Anda dengan masuknya dan juga diandalkannya Jairo ini, apakah justru mengancam posisi misalnya Nathan ataupun Ivar Jenner? Dan saya pikir pergantian pelatih pasti ada pemain-pemain yang biasanya di pelatih sebelumnya jadi inti akan ada perubahan. Itu kan sangat tergantung dengan filosofi bermain yang disampaikan oleh Bang Isman Jajulmai. Bang Isman Jajulmai misalnya ketika menggantikan Ivan Kolev pasti ada perubahan karena dia pasti punya gaya bermain tersendiri, dan saya pikir itu wajar. Tapi kan yang harus dibangun adalah persaingan yang sehat. Ya, jangan sampai kemudian persaingan enggak sehat atau ada istilah anak emas di tim nasional. Jadi siapapun sekarang memulai lembaran baru, mulai dari nol lagi nih untuk siapa yang akan jadi pemain inti, bukan dari nol lagi untuk membangun tim. Tapi siapapun sekarang punya kesempatan untuk menjadi pemain utama di lapangan, asalkan dia mampu menunjukkan progres permainannya baik itu di klub maupun di tim nasional sebelumnya. Nah, ini yang menjadi penting. Apakah kemudian Jairo akan menggantikan Ivar Jenner atau akan menggantikan posisi Nathan Choaon? Bisa jadi iya, bisa jadi juga tidak gitu kan. Tinggal bagaimana nanti kesiapan pemain-pemain ini, apakah dia siap tampil dalam sebuah pertandingan. Karena biasanya pelatih akan melihat 2-3 hari sebelum tampil, akan lihat kondisinya, bukan cuma kondisi fisik tapi juga psikologi. Apakah psikologinya siap untuk menghadapi Australia misalnya? Kalau tidak siap pasti akan kondisi fisik dan psikologi itu yang menjadi catatan. Betul, saya ingin ke Bung Ije. Bung Ije, jadi ketika misalnya melihat susunan pelatih terus pemain-pemain yang ada saat ini, bagaimana dengan peluang kita untuk nantinya lolos babak kualifikasi Piala Dunia ini? Yang paling utama bagaimana dulu pemahaman dari filosofi Kluivert bisa dijalankan oleh pemain, dan pemain paham apa yang diinginkan Kluivert, dan Kluivert tahu
Apa nih kelebihan dan kelemahan pemain? Karena di sepak bola itu banyak sama dengan aksi. C, D, E, F, P. Bagaimana communication, C-nya. D-nya decision, E-nya eksekusi. F-nya itu fitness yang tadi disampaikan, bagaimana kondisi fisik. Yang terakhir perception. Perception itu bagaimana pandangan di lapangan. Itu yang harus ditularkan dulu oleh Kluivert ke pemain. Sehingga dia gampang, mudah untuk mendesain filosofi yang dia inginkan, style of play apa, attacking footballnya dengan atraktif footballnya, itu yang kita tunggu sangat menarik itu. Dan siapapun pemainnya, kembali tadi Bung Akmal bilang, belum tentu juga nanti pemain baru akan langsung jadi starting 11 ataupun pemain lama akan menjadi cadangan. Itu menurut saya ini malah bagus, variatif jadi pemain. Sekuat kedalamannya jadi kuat. Jadi kita pelatih, Kluivert tinggal enak. Dia mau memakai pada saat mungkin pada saat UE, saya lebih mungkin targetnya dia mau hanya mencuri poin supaya tidak meminimalisasikan kelemahan di belakang, memaksimalkan pada saat ada peluang di depan. Berarti kan dia akan mendesain berbeda pada saat dia mendesain pada saat di home nanti. Nah itu menarik, kita akan melihat. Itulah art of coachingnya dari seorang pelatih. Nah, kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana art of coaching dari seorang Kluivert nantinya untuk membawa. Tapi ada kode satu yang paling penting dari Kluivert itu kode satu. Dia akan memainkan pemain yang punya jam terbang tinggi di klubnya. Artinya ini pemain-pemain sekarang yang ada di tim nasional, dia tuh harus bisa menunjukkan kualitasnya dulu di klubnya masing-masing. Artinya mereka yang jarang bermain ada potensi justru tidak dipanggil oleh Patrick Kluivert, dan ini persaingan yang sehat menurut saya. Ya, terima kasih Bung Akmal, terima kasih Bung Ize. Sama-sama. Telah berdialog bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk semua.